Halo teman-teman, kembali lagi ya di kelas Backend API Class menggunakan Golang dan Postgre. Nah, sebelumnya kita telah bahas tentang pengertian-pengertian API itu sendiri dan bagaimana implementasinya di dunia kerja. Nah, di dalam video ini kita akan coba mengenali jenis-jenis API itu sendiri. Yang pertama, API REST dan API SOAP. Nah, di sini API REST itu punya 4 kriteria ya teman-teman. RESTful itu adalah pendekatan arsitektur yang berfokus pada sumber daya dan representasi state dari sumber daya tersebut. Nah, yang kedua itu ada transfer protokol. Nah, REST itu menggunakan protokol seperti HTTP ya teman-teman untuk transfer datanya. Karena ada beberapa jenis untuk transfer protokol seperti UDP, TCP, HTTP yang akan digunakan di REST atau SSL dan masih banyak lagi. Namun yang menggunakan HTTP protokol itu REST API ya teman-teman. Terus yang kedua ada data format. Nah, untuk REST sendiri itu transfer datanya menggunakan format JSON atau XML ya teman-teman. Tergantung kebutuhannya terkait transfer datanya. Lalu ada stateless communication. Nah, setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang diperlukan buat memahami dan memproses permintaan tersebut. Nah, server itu tidak menyimpan status di antara permintaan. Nanti kita akan sangkut pautkan dengan SOAP API. Nah, kalau teman-teman masih ingat di materi sebelumnya saya sempat singgung ya bahwa semua permintaan dari request klien ke server itu memerlukan data-data atau semua informasi yang diperlukan dan dipahami oleh server untuk memproses permintaan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis API SOAP ya teman-teman. Nah, API SOAP ini punya 4 karakter juga. Yang pertama, Simple Object Access Protocol. SOAP itu melakukan pertukaran datanya berbasis XML ya teman-teman. Berbeda dengan REST yang melakukan pertukarannya dengan JSON. Lalu yang kedua ada Transport Protocol. Nah, SOAP itu tidak terikat dengan protokol tertentu dan dapat berjalan di atas protokol seperti HTTP, SMTP, atau yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu stateful communication. Ini adalah kebalikan dari jenis API REST ya teman-teman. SOAP itu mendukung komunikasi yang lebih stateful, yang berarti dia tuh dapat nyimpan status dari klien di antar permintaan. Nah, kalau di REST tadi itu kan kita setiap melakukan permintaan, kita nggak terikat sama status apapun. Jadi, REST nggak akan menyimpan informasi itu lagi buat ngelakuin request yang baru. Tapi kalau di SOAP, stateful communication ini, dia bisa menyimpan status dari klien dan akan membuat request baru dengan status yang sudah disimpan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas tentang kelebihan dan kekurangan REST dan API SOAP itu sendiri. Untuk kelebihan dari RESTful API, dia itu ada 3 kelebihan, yaitu ringan dan cepat, skalabilitas, dan stateless. Artinya apa? Ringan dan cepat karena dia menggunakan format JSON, jadi lebih gampang di-maintain. Terus, skalabilitas lebih mudah diimplementasikan dan dapat diubah dalam skala besar. Jadi kita itu bisa terus mengembangkan fresh pool karena skalabilitasnya yang tinggi. Lalu ada stateless. Stateless nature membuatnya mudah untuk dikelola dan di-cache. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, dia itu lebih mudah untuk dikembangkan lagi dan lebih gampang untuk di-cache setiap informasinya. Namun, kekurangannya itu di sini ada dua, yaitu kurang standar dan keterbatasan operasi. Kurang standar maksudnya itu gak ada standar yang khusus yang harus diikuti dari setiap penggunaan REST itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan operasi. Terbatas dalam operasi tertentu seperti transaksi dan keamanan bawaannya. Jadi, menggunakan REST itu biasanya ada tools tambahan untuk segi keamanannya. Sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan SOAP. API SOAP itu ada dua kelebihan, yaitu standar dan formal. Jadi berbeda dengan REST tadi ya, nggak ada standar khusus buat implementasiin REST. Jadi kita bisa bebas dan nggak ada struktur yang harus diikuti. Dia memiliki standar formal yang ketat dan menyediakan keamanan data dan transaksi yang baik. Nah, kalau di REST tadi itu kita perlu tools tambahan buat keamanan datanya. Namun kalau di SOAP itu dari standarnya udah ada transaksi keamanan yang baik ya. Lalu yang kedua itu ada WSDL atau Web Service Description Language. Itu memiliki WDSL yang menyediakan deskripsi layanan secara formal. Nah, untuk kekurangannya yaitu berat.
Tidak seperti RESTful API sebelumnya, dia kan menggunakan format XML yang membuatnya lebih berat dibandingkan JSON, jadi menyebabkan overhead biasanya. Selanjutnya tentang kompleksitasnya. SOAP API itu lebih kompleks untuk diimplementasikan dan dipahami. Jadi nggak seperti REST ya teman-teman, yang gampang diimplementasikan dan dipahami. Namun pada pembuatan praktek menggunakan Golang nanti, mungkin kita akan menggunakan HTTP REST API ya teman-teman, yang sudah biasa orang gunakan dan sedang populer juga. Untuk kesimpulannya, tergantung pilihan dari API SOAP atau REST API. Jika prioritas utamanya adalah kecepatan atau sederhana dan ringan, RESTful API itu lebih cocok. Tapi kalau keamanan dan dukungan transaksi yang lebih baik dan kompleksitas tidak jadi masalah, ya SOAP API mungkin lebih sesuai. Namun pada praktek kali ini kita mungkin akan menggunakan REST API ya teman-teman dengan bahasa Golang.